Perkenalkan, nama saya Nadia Labahar dengan NIM 2020-73009 dari Prodi Teknik Sipil Universitas Patimura. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai tanah longsor, yaitu pergerakan blok pada tanah. Apa itu tanah longsor? Tanah longsor atau yang sering disebut dengan gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum, kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu pertama, faktor pendorong adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi material sendiri. Kedua, yaitu faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Ada 6 jenis tanah longsor yang salah satunya yaitu pergerakan blok pada tanah. Pergerakan blok adalah perpindahan batuan yang bergerak pada bidang gelincir berbentuk rata. Longsoran ini disebut juga longsoran translasi blok batu. Pergerakan blok atau longsoran translasi blok batu biasanya ditandai dengan bergeraknya massa tanah berbentuk blok pada bidang gelincir rata. Jenis longsoran translasi menyebabkan tanah longsor berhamburan. Pada pergerakan blok tanah akan jatuh bersamaan dan membentuk kubus atau petak sawah. Jenis tanah longsor ini sedikit berbeda dengan jenis tanah longsor yang lain. Pergerakan blok ini merupakan pergerakan batuan yang ada di dalam tanah pada bidang yang datar atau landai. Kondisi ini juga seringkali dinamakan dengan longsoran blok batu dengan jumlah batu yang biasanya tidak sedikit. Ini sangat berbahaya bagi manusia jika terkena longsoran, karena sebagian besar materialnya adalah bebatuan. Jadi teman-teman, ini merupakan gambar dari seluncuran batu di pantai Oddicombe di Devon, Inggris. Teman-teman bisa lihat gambarnya seperti ini. Longsoran batu merupakan jenis tanah longsor yang disebabkan oleh keruntuhan batuan, di mana bagian dari bidang perlapisan keruntuhan melewati batuan yang dipadatkan dan material runtuh secara massal dan tidak dalam blok individu. Longsoran batuan hanya terjadi ketika batuan padat diangkut menuruni lereng. Batu-batu itu jatuh ke bawah bukit, melonggarkan batu-batu lain di jalan mereka dan menghancurkan semua yang ada di jalan mereka. Penyebab terjadinya tanah longsor ini yaitu pemborosan massal terjadi ketika gaya gravitasi pada batu melebihi kemampuan lereng untuk menahan gaya tersebut. Oleh karena itu, segala sesuatu yang mengikis atau menghambat kemampuan gunung untuk menahan gaya ini dapat menjadi salah satu penyebab pemborosan massa. Meskipun peristiwa besar seperti gempa bumi dapat menyebabkan terjadinya longsoran batu besar, sebagian besar longsoran terjadi karena kombinasi tekanan gravitasi dan pengaruh erosi. Pencegahan bencana tanah longsor ini. Berbagai jenis teknik rekayasa geologi digunakan untuk mencegah keruntuhan lereng yang dikompromikan. Beberapa desain tercantum di bawah ini. Yang pertama yaitu jaring kawat, bahan tahan korosi yang dipasang di puncak dan kaki lereng. Ini memastikan bahwa setiap puing yang jatuh terperangkap di belakang jaring. Yang kedua yaitu dinding penahan. Salah satu bentuk tertua dari rekayasa tanah yaitu dinding penahan, dibangun untuk menetralisir efek lereng yang tidak stabil dengan menahan batu dan tanah yang jatuh dari jalan dan struktur lainnya. Yang ketiga yaitu memaku tanah, sebuah metode ekonomis untuk membangun suatu bentuk dinding penahan dari atas lereng ke bawah. Tanaman bernama Latin Vetiver zizanoides ini kerap dijuluki sebagai paku tanah yang hidup, karena kemampuannya dalam menguatkan tanah membuatnya sangat toleran terhadap kekeringan dan cocok untuk stabilisasi lereng curam.